Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda semuanya, apa kabar hari ini? Bapak harap Anda semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk mengikuti kegiatan belajar mengajar hari ini. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu peserta didik mampu menganalisis perkembangan Islam di Asia Afrika. Nah, minggu lalu kita telah mempelajari bagaimana perkembangan Islam di Asia Tenggara. Nah, hari ini kita akan mempelajari bagaimana perkembangan Islam di Asia Afrika. Nah, peta konsep yang akan kita pelajari perkembangan Islam di Asia Afrika. Nah, untuk minggu ini yang kita pelajari adalah perkembangan Islam di Asia yang terdiri dari negara Taiwan, Jepang, Cina, dan Korea. Ya, ini adalah petanya, peta Asia dan Afrika. Kemarin kita di Asia Tenggara sudah telah kita pelajari. Baiklah, anak-anak semua, materi kita yang pertama tentang negara Taiwan. Ya, negara Taiwan di manakah letaknya? Perhatikan petanya. Kita lihat negara Taiwan di sini ya. Nah, letaknya di sekitar ini, di atas Filipina. Kita lihat lagi. Nah, ini kalau kita zoom seperti ini Taiwan. Nah, jadi Taiwan ini terletak di kawasan Asia Timur. Taiwan merupakan negara bekas jajahan Belanda pada abad ke-16 dan berbentuk republik. Sejarah masuknya agama Islam ke Taiwan sangat panjang, mulai abad ke-17 Masehi, seiring dengan datangnya dinasti Ming dari Cina daratan. Nah, karena sangat berdekatan dengan kawasan Cina. Pada abad ke-17, suku Hui yang mayoritas penganut agama Islam melakukan migrasi besar-besaran dari Cina daratan menyeberang menuju Taiwan. Jadi suku Hui ini salah satu suku yang ada di Cina daratan yang beragama Islam. Nah, sebagian besar orang Muslim yang ada di Taiwan sekarang ini adalah pendatang yang tinggal sejak tahun 1949. Jumlah penduduk asli Taiwan yang beragama Islam kurang lebih 0,2% dari keseluruhan jumlah warga yang beragama Islam di wilayah tersebut. Nah, jadi hanya minoritas Muslim di negara Taiwan itu kurang lebih 0,2% yang warga penduduk asli. Selebihnya itu warga Muslim dari pendatang. Nah, ada dua masjid terbesar, yaitu Masjid Agung Taipei. Nah, ini Masjid Agung Taipei dan Masjid Agung dan Masjid Kultural Taipei. Jadi di Taiwan ini ada dua masjid agung yang terkenal. Yang pertama adalah Masjid Agung Taipei dan yang kedua adalah Masjid Kultural Taipei. Oke, berikutnya adalah negara Jepang. Nah, Jepang itu di mana? Nah, seperti di sini ya. Jepang ada di sini. Ya, kita zoom. Nah, seperti ini wilayah Jepang. Jadi secara geografis Jepang merupakan salah satu negara kepulauan di kawasan Asia Timur, bersebelahan dengan Taiwan. Tadi Taiwan ini ya. Ini Republik Rakyat Cina. Ini Korea, iya. Dan Rusia. Kita lihat. Sejarah masuknya agama Islam ke Jepang sekitar tahun 1877 dan hampir bersamaan dengan datangnya agama Kristen yang dibawa oleh imperialisme Barat. Titik perkembangan Islam di Jepang pada tahun 1890 saat Sultan Abdul Hamid II yang menjadi raja pada kerajaan Turki Ottoman mengutus Laksamana Utsman Pasha ke Jepang dalam rangka menjalin hubungan diplomatik. Nah, pada saat itu pada tahun 1935 dan 1938 didirikanlah sebuah masjid. Yang pertama Masjid Kobe, yang ini seperti ini gambar ini. Dan yang kedua adalah Masjid
Chami. Jadi di Jepang ini ada dua masjid yang terkenal. Yang pertama adalah Masjid Kobe dan kedua adalah Masjid Chami. Tahun 1953 muncul organisasi Islam pertama yang bernama Japan Muslim Association. Nah, jadi organisasi inilah yang menampung segala keperluan ibadah dan dakwah umat Islam. Pada tahun 1990-an, ketika gelombang pekerja migran dari Iran, Pakistan, Bangladesh datang, secara signifikan meningkatkan populasi Muslim. Nah, jadi setelah masjid dibangun, maka muncullah sebuah organisasi yang bernama Japan Muslim Association. Nah, setelah itu pada tahun 1890-an mulai berkembang. Hal ini terjadi ketika pekerja migran dari Iran, Pakistan, dan Bangladesh itu berdatangan. Oke, berikutnya dari Tiongkok. Kita lihat peta Tiongkok yang mana? Oke, ini yang berwarna kuning ini ya. Ya, ini. Jadi kita zoom seperti ini. Jadi Tiongkok merupakan negara dengan populasi terbanyak di dunia, lebih dari 1 miliar jumlah penduduknya. Etnis di Tiongkok itu yang beragama Islam, ada etnis Huizu, Uighur, Kazakh, Kirgiz, Tajik, Uzbek, dan Tatar. Islam pertama kali masuk pada masa dinasti Tang, dibawa oleh panglima Muslim yang bernama Sa'ad bin Abi Waqqas, salah satu sahabat Nabi, di masa Khalifah Utsman bin Affan. Jadi pada masa Utsman bin Affan itu terjadinya ekspansi wilayah hingga ke Tiongkok dan mendirikan Masjid Waiseng. Nah, masjid seperti ini ya, Waiseng. Pemerintah Tiongkok memberikan kebebasan kepada penduduk untuk memeluk agama. Nah, jadi di dalam Konstitusi Republik Rakyat Tiongkok menyatakan bahwa Republik Rakyat Tiongkok menjamin warga negara memiliki kebebasan beragama. Negara akan melindungi kegiatan agama secara baik, namun tidak ada yang bisa memanfaatkan agama untuk mengganggu ketertiban umum, merusak ketentraman warga, atau mengganggu sistem pendidikan negara. Jadi negara Tiongkok ini memberikan kebebasan kepada setiap orang untuk memeluk agama dan kepercayaan masing-masing dengan syarat yang pertama itu tidak mengganggu ketertiban umum dan juga yang kedua tidak merusak ketentraman warga dan yang ketiga tidak mengganggu sistem pendidikan negara. Ya, berikutnya ada Korea. Nah, ini Korea. Jadi kalau kalian biasanya para remaja sangat suka dengan Korea nih. Apalagi kalau cerita tentang drakor, ya. Kita harus tahu bagaimana sih perkembangan Islam di Korea. Nah, pertama kita harus tahu di mana letak wilayah Korea. Ya, wilayah Korea ada di sekitar sini, dekat Tiongkok dan juga Jepang. Kita zoom, ya seperti ini. Jadi Korea ini Jepang, ini Korea, ada Korea Utara dan Korea Selatan. Ya, jadi sebagian besar masyarakat di Korea tidak beragama atau ateis. Nah, jadi ingat, kalian harus paham bahwa masyarakat di Korea itu sebagian besar tidak beragama atau ateis, yang jumlahnya mencapai sekitar 45%. Kemudian diikuti pemeluk agama Buddha 23%, Kristen 18% dan Katolik 10%. Nah, datangnya para pedagang dari Arab ke daerah Asia Timur dipercaya sebagai bentuk interaksi pertama Islam dengan kerajaan Silla dari Korea. Jadi dampak dari pedagang Arab ke daerah Asia Timur inilah yang salah satu bentuk penyebaran agama Islam di Korea, termasuk juga ke Jepang maupun ke Taiwan. Kemudian pada abad ke-19 petani Korea pindah dan menetap di lembah Timur Manchuria yang merupakan komunitas Muslim. Nah, jadi di lembah Timur Manchuria itu merupakan tempat komunitas Muslim. Petani Korea pindah ke sana karena mereka di tempat tinggalnya merasa hidupnya kurang sejahtera, sehingga mereka memutuskan untuk pindah dan menetap di lembah Timur Manchuria. Pada tahun 1950 saat peristiwa Perang Korea, nah jadi saat terjadinya Perang Korea, pasukan Turki sebagai utusan PBB menetap di Korea dan membangun tempat sholat sederhana, sekaligus mengenalkan Islam kepada penduduk
Korea. Nah, jadi pada saat terjadinya perang Korea pada tahun 1950, jadi pasukan Turki ini sebagai utusan PBB untuk menetap di Korea. Nah, karena kita tahu bahwa bahwa pasukan Turki ini beragama Islam, tentu mereka mempunyai kewajiban untuk melaksanakan sholat. Akhirnya apa? Mereka membangun tempat sholat di sana, tempat sederhana, dan sekaligus mengenalkan Islam kepada penduduk Korea. Tahun 1955 berdiri Korean Islamic Society. Organisasi ini memilih imam Korea pertama dan mendirikan masjid di Korea Selatan. Pada tahun 1967, Korean Muslim Federation resmi didirikan di Korea Selatan. Segala kegiatan ibadah dan aktivitas dakwah dikoordinasi oleh organisasi ini. Sekitar 9 tahun kemudian didirikan Masjid Seoul Central Mosque. Iya, ini masjidnya ya. Masjid Seoul Central Mosque. Nah, tahun 1980 rombongan haji pertama dari Korea berangkat ke Mekah. Jadi di Korea pada saat itu, kalau dilihat dari jumlah pembagian berdasarkan agama Muslim termasuk agama yang minoritas. Oke, Anda semua, demikian materi kita hari ini. Lebih kurang Bapak minta maaf. Jika ada hal yang ingin ditanyakan atau yang masih ragu, bisa kita diskusikan dalam grup yang telah Bapak sediakan. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.